Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa memantau langsung atau bahkan melihat pemain Maung Bandung di televisi. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia ditukangi oleh jajaran pelatih anyar asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert dan didampingi para asisten yakni Alex Pastoor, Danny Lenszaat, dan Gerald van den Berg. Patrick Kluivert bahkan sudah menjalani debutnya dengan memimpin timnas Indonesia melawan Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada tanggal 20 Maret tahun 2025 lalu. Setelah itu, Patrick Kluivert memimpin skuad Garuda menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 25 Maret tahun 2025 lalu. Untuk menghadapi laga itu, sebenarnya Patrick Kluivert memanggil 27 pemain. Namun, dalam daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Persib merupakan tim juara bertahan, dan beberapa pemainnya pun tampil cukup mentereng di Liga 1 2024-2025 ini. Akan tetapi, tak ada satu pemain pun yang dipanggil ke timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 lalu. Untuk itu, sebelum timnas Indonesia kembali beraksi dalam dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang, Mark Klok pun berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa menonton langsung di televisi apabila tak ada waktu memantau di stadion secara langsung. Sebagaimana diketahui, jajaran pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert, dan para asistennya seperti Alex hingga Gerald beberapa kali terlihat datang ke stadion langsung. Bahkan Alex Pastoor dan Danny Lenszaat diketahui sampai Maluku untuk memantau langsung aksi Malut United. Namun, sampai saat ini belum ada jajaran pelatih timnas Indonesia yang memantau pertandingan Persib secara langsung di stadion. Oleh karena itu, Mark Klok berharap jajaran pelatih bisa menonton di televisi aksi para pemain Persib Bandung. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun berharap ia bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mark Klok terakhir kali dipanggil timnas Indonesia saat masih era kepelatihan Sintayong. Terakhir kali ia dipanggil saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Setelah itu ia tak pernah kembali dapat panggilan ke skuad Garuda. Bahkan di era kepelatihan Patrick Kluivert ini, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, Mark Klok pun berharap pemain muda Persib Bandung seperti Kakang dan Robby Darwish nantinya bisa dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Pasalnya, kedua pemain ini masih memiliki kesempatan untuk bisa membela timnas U23 Indonesia. Sekarang pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Berg juga diketahui tengah mencari-cari pemain untuk persiapan Piala AFF U23 2025 dan SEA Games 2025. Untuk itu, Mark Klok berharap Kakang dan Robby Darwish nantinya dapat kesempatan memperkuat timnas U23 Indonesia. With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.
Publik tanah air dikejutkan momen saat Joey Pelupesi terlihat sangat fasih dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Momen itu tampak di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 25 Maret di SUGBK. Banyak faktor yang membuat masyarakat pecinta sepak bola tanah air terkejut melihat apa yang ditampilkan Pelupesi. Mengingat nama pemain ini jarang sekali muncul di pemberitaan untuk dinaturalisasi PSSI dan membela Timnas Indonesia. Ditambah, pertandingan melawan Bahrain merupakan debut bagi pemain yang saat ini sudah berusia 31 tahun itu. Di balik itu, ternyata ada perjuangan Joey Pelupesi dalam menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tak hanya menghafalkan liriknya saja, mantan pemain Jong FC20 ini juga memahami makna setiap baitnya. Menariknya, pemain keturunan Maluku ini cukup sederhana dalam melakukan itu, yakni dengan hanya mengandalkan YouTube dan Wikipedia. Hal itu diakui Joey Pelupesi dan diwartakan oleh salah satu media asal Belanda, Tubantia NL. Saya mencari di YouTube dan berlatih keras di rumah, kata Joey Pelupesi. Saya juga mencari di Wikipedia tentang liriknya untuk memahami maknanya, saya ingin tahu artinya itu. Lagu itu tentang tanah air dan bangsa, imbuhnya. Pantas saja Joey Pelupesi terlihat sangat fasih dalam melafalkan lirik dari lagu kebangsaan Indonesia Raya di laga tersebut. Pertandingan melawan Bahrain juga menjadi pengalaman istimewa baginya, bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton. Atmosfer yang begitu megah sudah dirasakan Joey Pelupesi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Saat itu, ia merasa seperti seorang bintang yang mengalami kegilaan dalam karir sepak bolanya. Ia juga merasa tidak percaya, sebanyak 40.000 penonton Timnas Indonesia sudah memadati stadion sebelum laga dimulai. Seolah-olah seperti bintang pop. Ini kegilaan sepak bola dalam arti kata yang paling positif, kata Pelupesi lagi. Sebelum pertandingan, kami sempat keluar ke lapangan sebentar, dan saat itu, saya rasa sudah ada 40.000 orang di stadion. Padahal pertandingan belum dimulai. Tidak bisa dipercaya, imbuhnya. Beranjak dari itu, Joey Pelupesi diharapkan segera bersiap untuk kembali membela Timnas Indonesia. Tentunya dalam dua laga penting di akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan China dan Jepang.